Kesehatan dan panjang umur bisa melaksanakan salat berjamaah dan sahabat melanjutkan kajian kali ini. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kajian pada siang hari ini masih bersama Ustaz Usman Hafid dan akan melanjutkan kitab Fathul. Untuk itu marilah kita buka kajian siang hari ini dengan membaca bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Sahabat bahagia santri jamaah semua yang dicintai Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada semua. Salawat serta salam untuk Rasulullah dan akan bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita khusyuk, kita baca Fatihah, kita khususkan mudah-mudahan kita menunggu dari bawah kita masing-masing. Nanti kalau saya diam sebut namanya, kita berdoa kepada ibu semua yang telah mendahului dalam desa, amal ibadah yang diberikan kepada mereka semua Allah dari dunia. Dan bagi dulu orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah banyakkan usia dan doa. Berikan kekuatan iman, Islam maupun bahan ilmu di dunia wal akhirah. Diberi keluarga yang keluarga banyak dan kita yang mengaji pada siang hari ini. Bagi jamaah yang biasanya istiqomah hadir terus, ini hari sampai akan karena sakit. Kemudian Allah akan menjadikan kerjaan dan perubahan urusan. Kemudian Allah maupun urusan perubahan ala hadirnya. Betul-betul tahdir dari Muhammad SAW. Allah menjadikan dari Nabi Muhammad Wa'alaihi wa ashabihi wa sallam sahabat Rasulullah main Tumaina wa a'adna wa umahati wa bilma'ati syikhina wa alifina wa umahina wa ashabihi wa liman ahsana ilayna wa liman muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat wa alaihi wa barakatuh wa alutati ajma'in wa ta'alukan wa syurikah wa mu'minah min awal dunia ila muslim wa khususan Syekh Ahmad Al-Jid Al-Majid Al-Qadar Al-Qadar Syekh Syekh Bakar bin Sayyid Muhammad Sallallahu Al-Dunyati Al-Imam Ibn Al-Qajar Al-Qajar Min Al-Qajar di Bidayana Muslimin wa khususan ila al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaikhul mu'adzim rahimahullah wa qawalna min dzalika. Meneruskan pelajaran kita halaman 151 baris 5 dari bawah. 5 dari bawah 1 2 3 4 5. Wasunnah benar ya? 151 5 dari bawah. Masih membahas tentang azan dan iqamah. Wasunnah disunnahkan. Sunnah ayu adzana beradzan lil ula untuk yang pertama saja. Jadi adzannya sekali doang, fakot doang saja, tok tok, satu tok. Min salawatin tawalat, dari banyak sholat
yang nyambung. Misalnya sholat jamak, ya jamak takdir atau jamak takdim, itu kan dua sholat dijadiin satu. Ya, adanya sekali saja. Itu yang pertama. Pas mau melakukan sholat zuhur misalnya, kalau jamak takdir kan asar dulu atau zuhur dulu baru asar kan gitu ya. Nah, adanya satu saja. Saya rasa paham ya. Kafawa kita seperti sholat-sholat yang terlewat. Ya misalnya kita pulang kampung ke Jawa, ketiduran, subuhnya ketiduran, zuhurnya ketiduran, asarnya ketiduran. Contoh, tidurnya kebluang, Pandang itu. mungkin bisnya yang mahal. Terus nggak berhenti kan uzur sholat itu ketiduran apa lupa. Nah berarti kan pas bangun jam 5 subuh kan belum, zuhur kan belum, asar. Nah itu kan terus menerus adanya sekali sudah di awal saja. Terus contoh selanjutnya wa sholatal jam'i, dan dua sholat jamak yang tadi tuh. Wa faitatin, dan sholat qadha yang kayak tadi. Wa hadiratin dakhala waqtuha qabla syuru'ihi fil adan. Wa hadiratin, dan sholat hadir fardu hadir dakhala yang telah masuk waktuha, apa itu waktu sholat hadir, qabla syuru'ihi fil adani, sedangkan belum adzan. Sebelum pelaksananya fil adzan di adzan. Wa yuqima likullin. Jadi pokoknya adzan sunahnya sekali, walaupun sholatnya dua berturut-turut. Wa yuqima, dan iqamah, Allahu akbar, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, itu qomat likullin minha. Nah kalau qomat setiap mau mendirikan sholat itu sunnah. Jadi habis sholat subuh qomat, habis sholat zuhur qomat. Kan tadi ketinggalan tuh ketiduran. Nah, adzannya satu saja di awal. Nah qomatnya setiap mau melakukan sholat. Sunnah, enggak qomat juga. Sunnah lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammadin SAW. Lil ittiba itu mengikuti sunnah. Jadi kalau azan itu sekali, kalau qomat tiap-tiap mau melakukan sholat, qomat. Terus wa sunnah, dan disunnahkan iqamatun, qomat liunsa, untuk perempuan, sirran, secara sir, wa khunsa, dan juga khunsa. Khunsa itu punya karakter dua. Kalau vulgarnya punya kelamin dua. Punya kelamin perempuan ada, kelamin laki-laki ada, namanya khunsa. Ustadz yang siangnya namanya Yanto, kalau malam namanya Yanti, bukan, itu namanya becok. Kalau khunsa itu memang punya kemaluan dua, bukan LGBT, bukan orientasi seksnya yang menyimpang, tapi memang dua. Ini 1000 banding 1 atau 1.000.000. Nah ini dia sir kalau ada. Badannya laki tapi megang begini ya. Mulai kayak dua. Jadi pokoknya benar-benar punya dua kelamin. Dan kadang-kadang karakteristik itu datang, perempuan lebih mendominasi laki. Nah kalau dia sholat di perempuan, dia perlu jadi imam, nggak boleh jadi makmum. Nah kalau di laki-laki nggak boleh jadi imam. Makanya imam itu nggak boleh yang bermulai, dia harus gagah. Kayak imam kita nih kan bininya dua. Gitu. Kalau imam itu perlu gagah, nggak boleh yang imam bermulai, nggak boleh. Nggak ya, ini khunsa. Terus dia qomat saja. Jadi perempuan boleh gak azan? Kemarin kan nggak boleh azan tuh. Kenapa?
karena memang kan adzan itu sunnahnya kencang. Kalau kencang kan suara perempuan aurat. Nah, makanya dia koma. Jadi kalau istrinya nanya, Bi boleh gak mau sholat kita komat perempuan? Boleh, nah, asal suaranya lirih. Pelan, sunnah. Nah, bagi perempuan sunnah. Fa'in adzanat, kalau maksain pengen adzan, fa'in adzanat, apabila adzan siapa itu perempuan, lin nisa untuk perempuan juga, sirran secara sir, lam yukrah, tidak apa. Jadi kan ada tuh di kampung kita ada khusus perempuan jamaah tarawih gitu ya. Boleh dia ada, tapi nggak usah pakai mic. Kalau di khusus perempuan, jadi lam yukrah nggak makruh lagi karena esensinya suaranya nggak keluar kedengeran sama ajnabi, sama orang lain. Perempuan bayangin suaranya aja itu aurat. Makanya ada yang mengharapkan artis perempuan tuh ada dalam adat itu sekarang kan mulai baru. Jadi penyanyi perempuan suaranya itu kan aurat. Makanya kan ada orang yang dengar suara perempuan syahwat tuh ada. Makanya ada telepon itu tuh, telepon seks ya. Laku kan itu suaranya juga bikin apa kemulai. Suara bikin syahwat. Makanya ya Allah, masa dia walaupun berat tapi ya beginilah saya sampai. Makanya bininya yang belum pakai jilbab, anak perempuannya yang belum pakai jilbab, doanya udah kita kan laki-laki nih ya, kita dimintai tanggung jawab nanti sampai yomil doanya dulu doa. Nggak boleh galak, nggak boleh dilarang. Cuman beliinlah jilbab bini kita ya. Nah, kita sanjung, kamu kalau pakai jilbab cantik kan? Sering rajin-rajin. Ya kita nyampein itu istighfar, pengen karena ridho. Insya Allah lain. Di ulang tahun dia ingetin kasih beli jilbab yang baru. Pelan-pelan juga. Bini kita mau pakai kerudung atau pas mau kondangan aja. Gini dah. Kalau misalnya kamu gerak pakai jilbab, pas mau kondangan aja ya pakai jilbab. Beliin yang bagus. Puji dia, insya Allah. Galak boleh, jangan galak-galak. Nggak boleh. Atau doa karena kita laki-laki. Khuluqum ra'in wa khuluqum mas'ulun an ra'iyati. Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu. Nanti dimintai pertanggungjawaban dia bilang. Doa aja doa. Banyakin doa. Umurkan cepat betul. Atau 40 tahun atau 50. Kalau udah tua berasa. Terus al-jahran harumah. Kalau jahar harumah nggak boleh perempuan itu azan kenceng-kenceng. Ya itu tadi haram. Nah, suaranya aurat. Terus wayunada dan memanggil lijamin untuk berjamaah. Masru'atin yang disyariatkan fit naflin di sholat sunnah. Nah, kalau sholat wajib adzan dan iqamah. Kalau sholat sunnah kaidin seperti sholat id, wa tarawih dan sholat tarawih, wa witrin sholat witir, ufridaan yang tersendirikan itu sholat witir, anha darinya tarawih. Kan tarawih sama witir beda. Di Ramadan, di bulan Ramadan witir lain, Ramadan lain kan gitu ya. Kakusufin begitu juga sholat gerhana. Kan kalau adzan dan iqamah dianjurkan di sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, bagaimana kalau sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah juga seperti kusuf, taraweh? Beda dengan ba'diyah qobliyah kan sholat sunnah yang tersendiri. Jarang ba'diyah rame-rame kan gitu ya. Nah, yang disyariatkan dan disunahkan id, kusuf, gerhana, taraweh. Apa? As-sholatu dengan kalimat as-sholatu, bukan adzan. Binasbihi pakai nasab. Boleh as-sholatu, boleh as-sholata. Igra'an anjuran. Igra' itu anjuran berbuat baik. Ada tahdir, ada igra'. Jadi bahasa Arab itu ada igra'. Igra' itu semua anjuran yang berbuat baik. Tapi kalau warni kan ada. Dilarang merokok itu kan namanya warni. Di dalam bahasa Arab namanya tahdir. Nah, kalau igra'
buanglah sampah pada tempatnya, itu igrok namanya. Nah, itu anjuran baik. Nah, kalau mau jamaah pakai igrok, bukan qomat, bukan adan, tapi igrok. Kalimat as-sholatu. Nah, gitu. Jadi imamnya berseru atau bilang as-sholatu atau pakai nasab. As-sholata, kalau pakai nasab namanya igrok. As-sholata. Warofihi kalau pakai as-sholatu jadi mubtada. Kalau belajar bahasa Arab, rofa, domah jadi mubtada. Adapun sholat, jami'atun, as-sholatu jami'ah. Nah gitu. Pernah dengar nggak begitu? As-sholatu panjang nggak sih? Jami'ah. Kalau dibaca tuh ini jadi mubtada, jami'ah jadi khobar. Kalau dia dibaca fathah boleh, dia jadi igrok. As-sholatu jami'ah. Kalau dibaca as-sholata jami'ah boleh. Jadi kata ulama, boleh pakai perubahan nasab, boleh juga pakai perubahan rofa. As-sholatu jami'ah boleh, as-sholata jami'ah boleh. Kalau nasab berarti jami'atan, as-sholata jami'atan. Kalau rofa, as-sholatu jami'atun. Kalau ini Duma di sini tun. Kalau dia fathah jami'atan. Kalau pakai nasab fathah jami'atan itu namanya igrok. Jelaskan itu kepada teman-temannya, muridnya kalau ada yang nanya. Oh ternyata as-sholatu jami'ah harokat akhirnya apa tuh? Boleh nasab, boleh rafa. Kalau rafa jadi mubtada khobar, kalau nasab jadi igrok. As-sholatu jami'ah, mau sholat gerhana, mau sholat idul fitri, kalau jadi tempo-tempo jadi imam. Amin. Amin. Jangan pesimis. Amin. Kita nggak tahu. Kali aja pensiun kita rajin ke masjid. Hanya masjid kan isinya pensiunan tuh di kampung. Nah, kita udah ngaji di sini. Ya, kalau jadi imam as-sholat jangan komat khusus sholat fardu. Nah makanya sholat fardu nggak usah jami'atan, boros namanya, kan udah qomat, paham ya? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kalau jadi subuh nggak usah bilang as-sholatu jami'ah lagi, namanya pemborosan, kan tadi udah qomat. Nah as-sholatu jami'ah hanya digunakan sholat sunnah yang berjamaah. Makanya imam nggak usah as-sholatu jami'ah, ya berarti belum ngaji gitu ya. Emang belum babnya ya. Emang ada saya lihat kalau mau sholat isya maghrib as-sholat jami'ah berarti belum, jadi aja di sini. Jadi pemborosan as-sholatu jami'ah hanya khusus sholat sunnah yang jamaah. Saya dengan segala kerendahan hati ngajar, daerahnya saya nggak sebut dah, kalau saya sebut tahu. Jadi masjid itu setiap Idul Fitri, Idul Adha qomat. Itu tradisi bertahun-tahun. Nah, alhamdulillah tahadus binikmah kemarin ngajar ya dihentikan. Ya kalau ada dalilnya ya terusin, tapi tak ada ulama sepakat bahwa sholat sunnah itu bukan qomat dan adzan. Ya, benar ini ada masih qomat, akhirnya azannya berhenti. Bukan berarti merusak tradisi lama, bukan. Kalau masih ada dalilnya. Jadi ada prinsip tuh al-muhafadzatu al-qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslam. Itu prinsip tuh. Jadi mempertahankan budaya lama yang bagus, tapi tidak menutup kemungkinan budaya baru yang lebih bagus diambil budaya baru. Jadi kalau udah ngaji ya nggak usah. Bilal cukup itu Bilal. Jadi nggak usah. Akhirnya dihentikan. Padahal udah berlangsung tahunan. Saya sih terserah pilih kalau mau terusin ya nggak apa-apa. Cuman data saya belum pernah dengar ada sholat Jum'ah pakai sholat sunnah pakai qomat.
Terus binasbihi halan. Nah, kalau dibaca nasab jadi hal. As-sholata jami'atan itu jadi hal. Halnya berjamaah. Salat halnya berjamaah. Jadi kalau dibaca rofa jadi mubtada khabar, kalau dibaca nasab jami'atan jadi hal. Dan sahibul halnya ya itu as-sholat. Wa raf'ihi khabaron. Nah, itu kalau rofa dibaca khabar. Jadi kalau dibaca fathah namanya hal. Hal kan nasab ya. Dibaca rofa khabar lil madzkur. Terus wa yujzi'u cukup boleh berarti. Pertama, opsi pertama as-sholatu jami'atun. Boleh juga as-sholata jami'atan. Nah, boleh juga as-sholatu boleh. Atau as-sholah boleh. Jadi buat pengganti adzan dan qomat. Wa halumu ila sholati. Nah, itu artinya halumu ila sholati, tunaikanlah sholat. Wa yukrahu nggak boleh, tapi nggak haram, makruh. Wa yukrahu makruh. Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah makruh. Jadi sholat sunnah hayya 'alas sholah makruh. Apalagi ada nama qomat ya, Idul Fitri aja hayya 'alas sholah makruh. Nah, apalagi Idul Fitri. Terus wayang bagi, kembali lagi ke konteks awal, bahas adzan dan qomat. Wayang bagi seyogianya dan selayaknya, nadbuhu kesunatannya, sunatan komando yunada tadi, inda duhulil waktu ketika masuk waktu, wa inda sholati dan ketika sholat, liyakuna naiban. Diulang lagi maksudnya naiban, penggantikan anil adzan dari adzan wal iqamah. Nah, ada pengumuman nanti kalau mau sholat diulang lagi. Walaupun tadi as-sholatu jami'ah, mau sholat lagi diulang lagi. Sunnah sebagai pengganti adzan dan iqamah. Kalau mau sholat zuhur berapa kali itu panggilannya? 2. Yang pertama adzan, habis adzan iqamah. Sama juga waktu sholat sunnah. 2 disunahkan diulang. Jadi pertama ya kayak Bilal begitu. Jadi ini kan ada Bilalnya ya. Nah, nanti imam setelah mau sholat diulang lagi. Sunnah as-sholatu jami'ah. Jadi besok tempo-tempo jadi imam Idul Fitri. Amin. Nah, walaupun udah ada Bilal, kan di kampung kita ada Bilal tuh. As-sholat gitu ya. Kalau di Lenteng begitu. As-sholata sunnatan Idul Fitri rakaataini jami'ah rahimakumullah. Itu kan Bilal. Nah, imam kalau mau naik diulang lagi. As-sholatu jami'ah, sunnah. Jadi besok kalau jadi imam itu udah ngaji kok. Nah, kalau salat wajib jadi imam salat wajib nggak usah bilang as-sholatu jami'ah, catatnya. Ustaz di masjid saya imamnya begitu, biarin deh ya. Nungguin bab ini juga ntar dia ngerti ya. Kalau dia belum bab ini memang belum ngerti ya. Gak usah dibilangin. Tapi kalau misalnya saya mau berani aja bilangin, dia bilangin. Pak gak usah sholat jamiah lagi boros. Nah gue mau ngapain bang lu? Ya udah dah. Karena komat dan adzan aja kan sunnah. Jangan sampai gara-gara ini kita. Cuman yang udah ngaji tentu. Nah, terus wa kharaja biqauli, keluar dari perkataanku, kata pengarang kitab, berarti pengecualian li jama'atin untuk jamaah ma la yusannu fihil jama'atu. Nah, salat jamaah itu kan tadi as-salatu jami'ah disunahkan bagi salat sunnah yang sunnah berjamaah. Tapi kalau dia melaksanakan sholat jamaah mala yusannu fihi al jamaatu, yang tidak disunahkan di sholat sunnah itu jamaah, tidak disunahkan. Contoh, ada sholat duha. Sholat duha asalnya apa? Sendiri. Terus ada perusahaan misalnya atau majelis taklim bikin sholat duha berjamaah. Nah,
as-sholatu jami'ah yang tadi tidak disunahkan. Paham ya? Iya, gitu. Kan asalnya dia sholat sunnah sendiri. Terus karena guru atau majelis taklim atau karena kebijakan perusahaan wajib pegawainya sholat duha berjamaah atau sholat tahajud. Sholat tahajud dasarnya apa? Sendiri. Terus bikin rame-rame kayak pesantren saya. Kan kalau pesantren saya itu wajib sholat tahajud tiap malam. Jadi saya imamnya gantian. Intermezzo ini cerita doang ya. Karena ada kebijakan pesantren tuh yang salah satunya duha atau dulu waktu pesantren saya wajib. Kalau yang gak sholat tahajud dihukum baca yasin. Diri di depan lapangan baca yasin. Dulu sholat tahajud tiap hari bayangin. Cuman anehnya kok gak merasa bangga gitu. Dulu gak ada perasaan bangga. Bangga sama siapa, orang semuanya tahajud. Tapi pas pulang ke rumah, boyong dari pesantren baru 2 malam tahajud, paginya udah merasa paling suci sekampung. Bener nih. Makanya hati-hati betul ya. Setan tuh gak redo kalau orang ada mendekat padanya. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqaa. Kemarin Ramadan, ada gak yang bangga puasa sebulan tuh? Gak ada, karena semuanya puasa. Mau nyohor sama siapa? Karena semuanya, makanya puasa Ramadan itu dekat betul kepada keikhlasan. Makanya dalam hadits qudsi, as-shaumuli wa ana ajizibi. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Karena dekat benar dengan ikhlas. Nggak ada merasa bangga. Beda sama Senin Kemis. Kalau ada orang puasa Senin Kemis, terus ada yang lihat ada yang rokokan terus ngopi. Ngomong doang, ternyata gua yang paling suci. Makanya yang puasa Senin Kemis godaannya itu. Jangan nyampe hati. Kata ulama, lebih baik saya subuh kesiangan daripada tadi malam tahajud, tapi paginya saya jalan di muka buminya Allah merasa sombong. Karena setan demen betul godain orang yang udah taat. Dihembusin tuh perasaan-perasaan itu. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqaa. Kenapa iblis terlempar dari surga? Padahal dulunya makhluk yang paling taat ya iblis. 50.000 tahun sujud. Kayak apa itu makhluk? Jadi malaikat yang paling taat namanya iblis, Ajazil, iblis. Tapi dia disuruh sujud, nggak mau. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Saya siapa? Dia siapa? Nehi. Begitu ternyata iblisnya orang India. Nehi. Nah, karena merasa paling. Nah, jangan nyampe ibadah-ibadah kita durasinya kita perbanyak, kita semakin seakan-akan berhak menekan Tuhan. Jadi kita samakan ibadah kita dengan kerja. Kalau lembur kita tagih gaji tambahan kita. Kalau duha kita, Senin Kamis kita tambah, kita kayaknya berhak untuk lebih menekan Tuhan, untuk doa-doa kita supaya diijabah. Ini namanya ibadah yang masih mementingkan itu tadi. Kuantitas bukan kualitas. Hati-hati betul, setan nggak demen kalau ada orang mendekat kepada Allah, dia hembuskan itu. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman. Saya pernah penasaran dulu karena memang perasaan ini pasti timbul. Contoh, misalnya kita tadarus jam 2 malam, bayangin. Kita tadarus, ingat dosa-dosa, meneteskan air mata, tes. Tapi terbersit aja ujub itu. Nih keluarga gak ada yang bangun ya, ngeliat gue denger tadarus gitu. Tetangga gak ada yang lewat ya, ngeliat gue baca tadarus begitu. Itu kan ujub, itu kan setan dihembus. Nah, saya sempat nyari apa obatnya gitu. Karena ujub itu datang terus. Ketika kita zikir, kita wirid, ada aja selintas tuh. Ini keluarga gak ada yang bangun ya, ngeliat gue tahajud gitu. Ini tetangga gak ada yang lewat ya, dengar gue tadarus. Nah kata saya Atuillah Sakandari dalam kitab Hikam, kalau dia datang katanya, perasaan ujub itu datang, ingat dosa-dosa masa lalu. Insya Allah. Jadi kalau misalnya, gue paling suci nih, ingat dosa-dosa. Gitu katanya, supaya netral. Jadi sombong itu jadi netral. Kan ada orang yang bangga dengan ibadah-ibadahnya. Padahal semuanya kan takdir Allah. Dia lupa sama yang memberikan kuasa. Makanya adab dalam Islam, habis assalamualaikum sholat tuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah. Sunnah. Bayangin habis ibadah suruh istighfar, suruh mohon ampun. Nabi yang contohkan. Assalamualaikum warahmatullah. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, astagfirullah. Nabi contoh. Supaya apa? Kan sombong betul. Alhamdulillah. Wah, Ustaz
saya udah bisa johor, wah udah bisa johor, lupa sama Tuhan. Kalau Allah bikin sakit, mana bisa kita berangkat ke masjid? Kalau Allah bikin kita gempor, mana bisa kita jamaah? Allah yang bikin kita. Makanya ditakdir. Makanya astagfirullah. Jangan merasa kita wah enak ya, alhamdulillah sekarang kita udah bisa sholat. Wah, Allah yang nentukan. Makanya jangan merasa ujub. Setan paling demen nih ngembusin. Biasanya kan orang yang baru tobat itu dekat sama Allahnya cepet. Yang baru insaf. Nah, itu. Makanya setan kira udah lu paling mulia di sini. Lu udah paling suci, yang lain ngomongnya doang sebakul. Lu hatinya bener. Biasanya ya itu tadi. Saya penasaran betul. Nah, kata saya atau ilah asakan dari ingatlah dosa-dosa kita, insya Allah dia jadi. Terus wa mampu ila furoda. Dan apa-apa yang dikerjakan sendiri. Jadi sholat sendiri nggak usah as-sholatu jami'ah. Kita mau sholat ba'diyah sendiri kita ucap as-sholatu jami'ah. Itu namanya ngigo. Kata yang dengar, oh dia begitu ya. Ya itu yang jamaah sama saya kan malaikat kita. Awak gelap. Hebat kan? Kita ini kan diiringi 2 malaikat. Ini kalau ada 100 kan berarti malaikat di sini ada berapa? 200. Logik nggak bisa. Bahkan makanya kita kalau masuk ruangan kosong, rumah kosong, assalamualaikum. Karena kita nggak pernah sepi. Nah kayak tadi kan waktu ucap salam kan ada niat menyalami makhluk yang sebelah kanan. Karena kita diiringi 2. Makanya kalau ada dukun main ke rumah kita, rumahmu kayaknya banyak penghuninya. Di mana yang sepi pak? Gitu ya. Kalau kita udah ngaji, ya nggak usah percaya begitu. Kita aja 2. Jadi saya 2, anak saya 2, berarti udah 6. Ini malaikat udah ada 6 di rumah saya pak. Kosong apa? Nah kan begitu, paham ya? Nah, jadi kalau ada orang misalnya itu biasanya modus nyari duit, ini rumah kayaknya banyak penghuninya. Nah bilang aja di mana pak rumah yang kosong? Di sini, di masjid juga banyak. Cuman persoalannya kan satu ya pak. Yang penting dia jangan nongol, ya. Mau jin kek, mau apa kek, yang penting dia jangan nongol. Ya. Nongol aja atuh di rumah kita, ya Allah. Nah itu persoalannya. Nah, kita hidup berdampingan kok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Bahkan ada surah khusus dia, namanya surah jin. Nah, tapi bukan menjadi kita jadi ketakutan. Nah, rumah kita banyak, biarin aja. Cuman ya itu persoalannya, jangan nongol gitu. Bahkan katanya kalau jin nongol itu jin apes gitu. Jin sial, karena kelihatan. Kan dasarnya dia nggak kelihatan. Jin itu kan tertutup. Jadi kalau dia kelihatan dia sial. Terus beda sama teluh, beda sama santet, lain pembahasannya. Terus wabinaflin manzuratun, dan sholat sunnah yang dinadarkan, nggak sunnah juga. Walaupun itu sholat menjadi wajib. Saya kalau gol sholat duha 10 rakaat. Saya kalau gol sholat tahajud 100 rakaat. Nah itu sholat tahajud jadi wajib karena dia udah gol, nadar namanya. Makanya boleh nadar. Nah, cuman tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan qomat, begitu juga as-sholatu jami'ah. Wa sholatu janazah. Ada yang bilang sholat jenazah gak usah ngucap juga. Tapi kalau ada yang sholat sana ngucap, ada pendapat yang bilang juga. Jadi kalau mau sholat jenazah nih, as-sholatu jami'ah boleh, tapi di kitab ini itu tidak disunahkan. Jadi udah jalan aja. Kalau sholat jalan aja. Kalau saya bilang as-sholatu jami'ah menurut kitab ini, kan yang kita ngaji kitab ini. Walaupun nanti di kitab lain ada yang menyunahkan as-sholatu jami'ah, karena dia bukan sunnah. Dia apa? Dia sholat fardu kifayah hukumnya begitu. Makanya tidak disunahkan bilang as-sholatu jami'ah. Kalau mau jadi imam ya jadi aja imam. Anda bikin 3 saf kan kaku ya. Kalau jadi imam langsung nyelonong aja kan, perlu ngomong-ngomong dikit biar kan kayak sama kayak jadi imam zuhur kan sau biar kagak kaku ya, rapatkan soft dan lain. Nah sama kalau mau jadi imam jenazah ya bilang aja orangnya dikit. Memang kalau sholat jenazah dianjurkan paling sedikit 3 saf, paling sedikit ya. Baik, kita lompat dulu materi. Jadi tempo-tempo sholat jenazah. Ini kan safnya panjang itu. Nah kalau yang sholatnya ini berapa jumlahnya?
Kira-kira 30 orang. Nah, kira-kira sholat jenazah orangnya 30 orang. Sholatnya di masjid At-Taqwa sini. Oh ya, At-Taqwa, tersalah. Nah, kalau sholat jenazah jadi satu shop, bikin 3. Nah, jadi sholat jenazah bikin 3 shop. Jadi jangan dipulin satu shop ini, dibikin 3. Tempo-tempo jadi imam sholat jenazah. Amin. Ya, karena emang pasti kita akan menghadapi salah satu keluarga kita meninggal dunia. Nah, itu bilang ke Ustadz, izin saya imam. Ustadz ceramah saja atau doa saja. Begitu ya. Entah bapak kita, entah emak kita yang meninggal, maju jadi imam. Anaknya, dia yang lebih berhak, ahli warisnya jadi imam. Makanya gunanya ngaji begitu. Bismillah, besok kalau orang tuanya meninggal, bilang ke Ustadz, bilang ke ketua masjid, kalau kuat, kalau sanggup, bilang Ustadz, saya izin jadi imam. Oh silakan. Nanti yang ceramah biar Ustadz saja. Nah itu, saya izin jadi imam. Iya maju. Kan sholat jenazah nggak kedengeran, pede aja. Yang penting takbir kencang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa. Tenggorokan. Kalau disuruh doa, pegang. Ya. Kan sholat jenazah nggak kedengeran. Kayak sholat johor. Nah, pede aja. Nah, begitu ya. Jadi kalau apalagi misalnya mamang kita atau saudara kita yang meninggal, kita yang bilang, Ustaz, saya izin jadi imam. Kalau berani. Nah, dan memang seyogianya. Bahkan harus. wasiat imam orang lain tidak wajib dilaksanakan. Misalnya orang tua kita mau meninggal. Nah, sini nak, bapak pengen banget kalau bapak meninggal imamnya Pak Ahmad samping rumah. Kenapa emang Pak? Dia teman bapak main gaplek. Walaupun enggak wajib dilaksanakan tuh wasiat. Sekalipun ustadz yang diwasiatin, Pak, nak sini nak, saya pengen betul di imami sama Ustadz Tri, dia kayaknya baik orangnya, orangnya lugu, pendiam, sering senyum, pagi senyum, siang. Dia ustadz tuh nak, nggak wajib juga, kecuali kalau keilmuan si ustadz itu melebihi ahli waris. Sunnah nggak wajib. Sunnah si anak itu untuk melepaskan haknya jadi imam untuk memberikan kepada si ustadz tadi. Supaya apa? Supaya wasiat si orang tua tadi akhirnya juga begitu kata Imam Nawawi. Jadi ada wasiat yang wajib dilaksanakan, ada wasiat yang enggak. Kayak wasiat begini, nak, nanti kalau saya meninggal enak kali pakai peti. Haram ini dilaksanakan. Kecuali darurat, ya, banyak seperti COVID misalnya, terus lembek, atau begini. Padahal wasiat, nah, bapak ini kan kontrakannya banyak, nanti di kuburan kau kasih bantal ya nak, sama guling satu aja di liang lahat. Nah haram nih dilakukan, nggak boleh ya. Jadi nggak setiap wasiat itu wajib. Misalnya dia orangnya gerahan, kan ada yang di rumahnya telanjang mulu, ada ya. Nah, bapak ini kan gerahan. Nanti waktu di kuburan nanti nggak usah dipakein kapan ya nak, pakai celana Hawaii aja, bapak kan. Ini haram dilaksanakan. Jadi bahkan memindah jenazah itu haram. Rasulullah itu lahir di mana? Di Mekah. Meninggal? Dikuburin di mana? Iya, nggak minta kuburkan aku di tanah halaman belakang. Enggak, Rasulullah nggak wasiat. Paham ya? Di besok bapak kalau meninggal nggak usah wasiat yang ribet sama anak. Asalnya dari timur leste, asalnya dari Irian. Nah, besok kalau ayah meninggal rumahnya di Palmerah. Besok bawa jenazah ayah ke Irian ya, bikin ribet. Kita kuburin aja, tiba kuburin ya. Begitu juga mungkin yang dari Jawa Timur. Nah, kalau tidak memberatkan atau duitnya banyak ya sah-sah aja. Tapi kalau itu kan bikin ribet ahli waris, gitu ya. Baik, kembali ke konteks. Ya. Jadi nggak boleh, nggak usah sholat sunnah yang dilakukan sendiri terus berjamaah, begitu juga sejamaah. Dan ada yang bilang sholat jenazah. Terus wasurito disyariatkan, fihima di keduanya, aifil adzan wal iqamati, di dalam azan dan iqamah, tartibun, tertib, sunnah tertib, syarat. Nggak sah kalau lafaz-lafaz azan tidak tertib. Misalnya Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan ketukar. Namanya tidak tertib, tidak sah adzannya. Ulang. Paham ya? Dia harus tertib, syarat yang pertama. Ai at-tartibal ma'rufa fihi ma lil ittiba. Karena ngikutin Nabi. Hadis sahih yang kita bahas di awal pasal udah kita jelaskan. Enggak boleh. Fa in akasa, apabila kebalik, ketukar, tidak tertib, walau nasian, sekalipun lupa. Namanya muadzin kan, ya namanya muadzin ya, manusia juga kan kadang-kadang juga keder apa, ya, dia tukang adzan di masjid. Boleh jadi tadi ketahuan ngopi di warung janda sama bininya, habis diomelin kepikiran, akhirnya ketukar. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, asyhadu alla ilaha, ketukar. Ah, bilang enggak sah. Nah, namanya muadzin ya. Muadzin kan rata-rata bininya 2 ya. Kan muadzin itu suaranya kencang, lantang. Nah, biasanya gagah. Nah, makanya Rasulullah milih Bilal. Kenapa Bilal yang dipilih? Karena Bilal suaranya lebih kencang, begitu dalam hadis. Nah, mana tadi? Lam yasihha, tidak sah adzannya. Ulang. Walahul bina'u alal muntazimi minhuma, dan adzan iqamah, bina itu bangunan. Dilakukan apa itu adzan dan iqamah alal muntazimi, atas nazam, minhuma, dari keduanya. Susunannya kan udah ma'ruf, masyhur. Allahu Akbar dulu, terus syahadat, terus apa? Hayyal shalah, hayyal falah. Nah, begitu susunannya. Walau taraka ba'duhuma, seandainya ditinggalkan sebagian. Sebagian itu dalam bahasa Arab bukan berarti separoh. Jadi secuil juga sebagian. Lain dengan nisbun. Nah, kalau nisbun itu sebagian. Kalau ba'duha, ba'dun itu sebagian. Boleh jadi 10%, boleh jadi 5%, boleh jadi 70%. Itu namanya ba'dun. Jadi harus dibedakan. Lain dengan nisbun. Kalau nisbun itu separoh, tapi kalau ba'dun sebagian. Nah, satu aja ketinggalan, walau taraka ba'duhuma, tertinggal satu aja nazam dari adzan dan iqamat, atabihi, baca itu yang ketinggalan, ma'a i'adati, beserta pengulangan, ma ba'dahu, setelahnya ulang walaupun ketinggalan satu. Tadi hayal falanya belum ente, ulang. Terus satu lagi, udah jam 1 terakhir. Syarat adzan dan iqamah yang pertama kudu tartib, nggak sah kalau nggak tartib. Yang kedua wawilaun, syarat yang kedua terus menerus, baina kalimatihima, di antara dua kalimat. Naam ya, la yaduru, tidak mengapa. La yaduru ini bahaya, la yaduru. Bismillah la yaduru ma'asmih. Tapi kalau konteks fikih diterjemahkan tidak mengapa. Naam ya, jadi adzan dan iqamah nggak boleh, nggak wila. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, dia bikin kopi dulu, kopi ngeteh 2 batang habis, asyhadu an. Ini namanya nggak wila. Yang wila itu harus sambung menanyuk. Kayak wudu kan syaratnya harus wilaun. Beda dengan mandi hadas besar. Kalau mandi hadas besar nggak wajib wila. Ya, makanya boleh. Makanya kalau orang udah ngaji begitu tuh. Jadi malamnya wudu, mandinya pagi gitu. Misalnya main sama bini jam 2. Kalau langsung mandi kan dingin. Apalagi kalau masih kontrak atau numpang rumah mertua kan malu. Ya udah niat mandi terus diterusin. Ntar dah ya di bab mandi hadas besar. Nah, kayak wudu nggak boleh tuh, harus wilaun. Sama kayak bacaan Fatihah, nggak boleh diselingi oleh kalimat lain atau zikir yang ajnabi. Begitu juga adzan. Tapi diterusin nih. Naam ya, memang benar. Kudu, syaratnya kudu wila. Layan dulu tapi tidak mengapa. Yasiru kalamin, nggak apa-apa kalau sedikit ngomong, sah adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata imam, kunci mana kunci? Di lemari. Allah, boleh tuh. Masa saya bohong? Nah itu. Tapi jarang. Tapi hukumnya begitu. Ya, jarang terjadi, tapi emang begitu. Wala yadurru yasiru kalamin. Nggak mengapa kalau ngomongnya dikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Air udah mati apa belum? Udah.
Misalnya, contoh, yang penting sedikit. Dan sedikitnya hitungannya uruf, hitungnya ada kebiasaan. Kalau misalnya asyhadu alla ilaha illallah, laporan keuangan udah apa belum? Begini kan kemarin gua rapat, itu boleh aja. Itu sini sana. Ah, itu kebanyakan namanya. Nah, ini nggak boleh, ulang dari sebentar. Nah, kalau cuma imamnya nanya, misalnya imam besarnya galak, kunci mana kunci? Ah, udah lemari kan berapa kata tuh? Cukup, boleh. Makanya la yadurru yasiru kalamin wasukutun. Nah, ini atop nih, bukan disambung. Wasukutun dan juga diam. Boleh. Diamnya sedikit, jangan kelamaan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kelamaan gak tuh? Kelamaan. Nah, kelamaan. Walau amdan, sekalipun sengaja, bro. Wa yusannu ayyah madasirran wallahu a'lam. Dan lebih tuh, jam 1 dan lebih. Ntar kita korupsi waktu. Tandain. Nah, ini bab. Nah, besok minggu keempat ya. Terusin dulu apa ganti kitab? Sesuai dengan perjanjian, katanya selingin ganti kitab. Saya lagi pikirin dah, ntar insya Allah fotokopi. Ya, karena emang kemarin pilihannya banyak kitab. Apa saya mau atibian yang fotokopian atau kitab yang lain? Baik, sebelum saya tutup dengan doa, adakah yang mau didiskusikan atau adakah yang mau dipertanyakan? Kalau ada kami persilakan. Kalau nggak ada saya tutup. Nggak ada kayaknya ya, lapar semua nih kayaknya. Jam makan siang. Baik, kita tutup dengan Fatihah. Kita berdoa asbab kita ngaji, Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Asbab kita ngaji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah